Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diperkenan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru. Namun sebelum kita melalui hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai 10. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan bagi kami. Kami akan melalui hari ini ya Tuhan, namun kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kami, pedoman kami menjalani kehidupan hari ini. Ya Tuhan, hati kami sekalian siap untuk mendengar firman-Mu. Karena itu bersabdalah bagi kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia berjudul Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Firman Tuhan, nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Amin. Tema perenungan kita hari ini, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Pakalabi itu puang lan katuamu. Saudara yang kekasih dalam Kristus, sikap membanggakan diri sendiri dalam hidup ini adalah sebuah sikap yang masih sering terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa terkecuali, orang percaya pun masih sering melakukannya. Hal itu semua terjadi karena kita sering menganggap diri kita lebih hebat, sering menganggap diri kita lebih pintar. Bahkan kita sering mengatakan bahwa kesuksesan yang kita miliki, kesuksesan yang kita dapatkan, itu merupakan buah daripada kekuatan dan kepintaran kita. Yang mana pada akhirnya orang tuaku dan saudara-saudara menjadikan kita sombong. Saudara, dalam teks bacaan kita hari ini, ada dua hal penting yang hendak pemazmur sampaikan kepada kita. Yang pertama, pemazmur memuji dan memuliakan Tuhan oleh karena kesetiaannya. Pemazmur sadar bahwa dalam hidup ini, hanya Tuhanlah yang layak dimuliakan. Pemazmur betul-betul sadar bahwa ia tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan pemazmur pun meyakini bahwa kemurahan itu terus Allah nyatakan dalam hidupnya, baik bagi umat Israel, terlebih kepada keluarganya. Dan yang paling penting orang tuaku dan saudara-saudara,
Pemazmur menyampaikan bagi kita bahwa Allah itu setia pada janjinya. Ia setia kepada janjinya, janji yang akan menyertai umatnya. Saudara, dalam hidup ini kita manusia juga bisa berjanji. Akan tetapi manusia belum tentu bisa menepati janjinya. Tetapi Tuhan ketika dia berjanji, pasti dia menepati janjinya. Hal kedua yang pemazmur ingin sampaikan, bahwa kekuasaan dan kekudusan Allah tidak ada yang dapat menandinginya. Dalam hal ini juga disampaikan bahwa malaikat-malaikat di surga pun memuji Tuhan. Itu dapat kita baca dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14. Saya baca untuk kita sekalian. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini tergambar dengan jelas tentang kemuliaan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada janji Allah. Tidak ada alasan. Saudara-saudara, perenungan hari ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan. Tidak ada yang lain. Setiap hal yang kita peroleh hari ini sampai saat ini, setiap hal yang kita nikmati hari ini, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, kedudukan dan kehormatan, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena orang-orang yang kita andalkan, tetapi itu semata-mata terjadi karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah juga lah yang berkenan membuat kita berhasil. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri. Tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri. Lalu bagaimana respon kita, saudara-saudara? Ketika Allah senantiasa menyertai kita, maka pujilah Dia dan muliakanlah Dia selalu. Jadikan hidup ini bermakna. Dan jadikan hidup ini menjadi berkat bagi sesama. Sehingga itu semua menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dari semua itu, kita memperoleh kemuliaan dan kekekalan yang telah Allah janjikan kepada kita. Karena itu orang tuaku dan saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini, muliakanlah Dia selalu, jangan banggakan diri. Karena tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pegangan kami, pedoman kami menjalani hari ini. Biarlah kami terus berjalan di dalam naungan kasih Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa percaya kepada janji-Mu. Untuk senantiasa meyakini bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami sekalian yang akan melalui aktivitas hari ini. Engkau senantiasa memberkati kami sekalian. Apapun yang akan kami kerjakan hari ini, Tuhan kiranya menolong kami. Biarlah kami boleh melalui hari ini dengan penuh sukacita. Bapa di dalam sorga, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, ini permohonan kami yang kami bawa kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus yang akan menyertai kita melalui kehidupan di hari ini. Salama laku kita solanasang puang umpas sakiki.